warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan kajian hadis dalam studi Islam. Yang pertama akan disampaikan oleh Widayati, yang kedua Fadilah Sukma Sastriafi, yang ketiga Muhammad Afrizal 3F. Yang pertama, kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah SWT. Namun, dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya, tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dan beberapa dalil, diantaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah, seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang menaati Rasul itu menaati Allah, sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80, yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercangkup dalam sunnahnya. Dijelaskan bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Yang pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua, dari segi kekuatan fungsi hadis dalam ajaran Islam. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat Islam diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada hadis-hadis sahih. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, niscaya hidup kita dijamin tidak akan tersesat. Hadis memiliki peranan penting dalam menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran secara lebih rinci dijelaskan fungsi-fungsi hadis dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Bayan al-tahrir, memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan al-tahrir berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. HR Bukhari dan Abu Hurairah. 2. Bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir berarti memberikan tafsir atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau tahyid. Bayan at-tashri, atau memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Hadis sebagai bayan al-tashri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. 4. Bayan nasak, atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasak memiliki banyak arti, diantaranya at-tahhir atau mengubah, al-idbal membatalkan, at-tahwil memindahkan, atau ijalah menghilangkan.
Para ulama mendefinisikan bayan an-nas, berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Untuk fungsi hadis sebagai bayan an-nas ini masih terjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama Ibn Hazm dan Mutahadim membolehkan menasah Al-Quran dengan segala hadis, walaupun hadis ahad. Kelompok Hanafiyah berpendapat boleh menasah dengan hadis masyhur tanpa harus mutawatir, sedangkan para Mu'tazilah membolehkan menasah dengan syarat hadis harus mutawatir. Selain itu ada juga yang berpendapat bayan nasakh bukanlah fungsi hadis. Studi hadis secara ilmiah. Pembuktian hadis secara ilmiah selalu diawali oleh pertanyaan, kemudian diikuti oleh pengumpulan informasi sebanyak mungkin dari hadis-hadis Rasulullah untuk membangun sebuah hipotesis. Beberapa fakta ilmiah yang terkandung dalam keduanya agar menjadi argumen tak terbantahkan. Hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang terhubung dengan wahyu dan mendapat arahan langsung dari Allah. Berikut beberapa fakta tentang hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hadis tentang lalat. Rasulullah SAW bersabda, "Jika lalat hinggap di gelas kalian semua, maka tenggelamkanlah kemudian buanglah. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit dan sayap lainnya adalah obat." Hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis yang mengandung dua hal ini dikatakan tidak begitu dikenal pada zaman ulama terdahulu. Yang pertama, bahwa lalat membawa penyakit, dan hal ini dikenal oleh semua orang. Yang kedua, tidak diketahui banyak bahwa sayap yang satunya membawa semacam antibakteri yang sangat baik juga. Dalam pengobatan, vaksin bisa ular beracun dibuat dari bisa serangga, kalajengking, atau bisa ular. Namun manfaatnya dapat mengurangi nyeri kanker juga. Apa tidak mungkin mengatakan bahwa lalat itu makan bakteri dari apa yang dimakan? Jadi di dalam tubuh lalat mikrobisida adalah objek antibodi seperti tersebut di atas dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan mikroba patogen yang ditularkan oleh lalat pada makanan dan minuman. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa hadis Rasulullah ini terbukti secara ilmiah dan nyata benar hasilnya. Yang kedua adalah hadis tentang hujan. Peristiwa hujan juga banyak disinggung dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika itu, usai salat Nabi Muhammad SAW menghadapkan wajahnya pada para jamaah dan bersabda, "Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian?" Para jamaah kemudian menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi SAW kemudian bersabda, "Allah berfirman, pada pagi hari di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Siapa yang mengatakan doa ke atas langit, maka dia beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang-bintang. Sedangkan yang mengatakan muthima bi annu kaza wa kaza, kita diberi hujan karena sebab bintang ini dan ini, maka dia kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pernyataan tegas bagi siapa saja yang menganggap hujan bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga yang punya anggapan lain bisa dikatakan kafir. Al-Azizi dalam bukunya mengatakan hadis ini sebenarnya bersifat lemah atau dhaif. Namun ahli geologi yang juga ilmuwan Muslim Zahlul An-Najjar menganggap hadis tersebut menggambarkan pengetahuan lebih luas dari ilmu pengetahuan modern pada masa itu. Hasilnya, hadis ini tetap menjadi acuan dalam berbagai penelitian modern meski dianggap dhaif. Riset modern akhirnya membuktikan jumlah air di dunia selalu sama, tidak lebih tidak berkurang. Jumlah air yang menguap sama dengan air yang turun menjadi hujan ke bumi.